Welcome. Namaku Emi. Aku mau menceritakan tentang pengalaman mengerikanku ketika pulang dari dinas malam di sebuah rumah sakit. Kejadian yang tidak pernah aku duga-duga sebelumnya, sehingga sempat membuatku trauma. Sudah 1 jam lamanya aku menunggu, namun jemputan itu belum juga datang. Hari ini pengalaman pertamaku menunggu lama di depan parkiran, sementara malam sudah semakin larut. Hampir jam 12 malam, belum ada tanda-tanda kemunculan suamiku. Karena capek menunggu, aku menyandarkan diri di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mayat. Dengan diiringi perasaan gelisah tak menentu, aku mencoba untuk menelpon suamiku. "Halo Pak, lama banget sih dari tadi," kataku sedikit kesal dengan keterlambatan suaminya. "Maaf Bu, bannya pecah nih, terpaksa ke bengkel dulu. Ini lagi mau meluncur. Tungguin di situ." "Ibu sama siapa?" jawab suamiku. "Sendirian lah, emang sama siapa lagi?" "Bapak udah nyampe mana nih?" tanyaku kembali. "Setengah jaman lagi lah Bu, sudah nyampe Jatisawit nih," jawabnya kemudian. Aku sedikit tidak percaya dengan penjelasan suamiku itu. Mana mungkin ban pecah membuatnya terlambat selama itu. Biasanya jam setengah 11 sudah sampai, bahkan jam 10 lebih cepat. Kok ini ngaretnya terlalu banget? Jangan-jangan Bapak selingkuh? Sebentar saja hal itu terlintas di benakku, namun aku tepis jauh-jauh. Nyatanya suamiku sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Suamiku malam itu memang datang menjemput, namun kedatangannya ke tempat itu menjadi suatu tanda tanya besar hingga sekarang. Aneh dan menyeramkan. Terdengar bunyi klakson sepeda motor dari seberang jalan raya. Aku kenal betul, itu adalah suamiku yang datang. "Pak, sini. Aneh banget sih kenapa berhenti di situ. Masuk sini." Semakin kesal aku dibuatnya. Terdengar suara klakson dibunyikan berkali-kali. Aku pun terpaksa menghampirinya. "Bapak ini aneh banget sih. Sudah terlambat malah main-main klakson pula. Lagi pula kemana aja sih jam segini baru nyampe? Capek tahu," kataku jengkel. Aku duduk membonceng. Kemudian suamiku langsung tancap gas tanpa berucap sepatah kata pun. Semakin keheranan aku dibuatnya. Namun karena rasa capek dan ngantuk akibat aktivitas di rumah sakit seharian, aku tidak memperdulikan itu semua. Aku peluk erat-erat tubuh suamiku untuk mengusir hawa dingin yang datang tiba-tiba menusuk tulangku. "Ih, dingin banget sih tubuh Bapak." Rasa aneh semakin menyelimutiku. Tidak seperti biasanya, hawa tubuh suamiku terasa dingin seperti es. "Kamu kenapa sih Mas? Habis kejebur kali ya?" tanyaku. Namun tidak ditanggapi juga oleh suamiku. Motor melaju semakin kencang. Tubuhku menggigil dahsyat. Bukan karena hawa dingin yang membaur ke sekujur tubuh, namun
karena efek tubuh dari lelaki yang ada di depanku ini. Seandainya saja laju motor tidak sekencang ini, maka sudah dari tadi aku lepaskan pelukanku, karena tidak kuat menahan dingin yang bersumber dari badannya. "Mas, pelan-pelan dong, dingin banget nih," kataku memelas, berharap suamiku memperlambat laju kendaraannya. Namun berkali-kali aku ajak bicara, tetap saja dia membisu. Sekedar informasi, perjalanan pulang dari kota Indramayu ke Jatibarang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Sudah 1 bulan lamanya aku dipindah tugaskan, kebetulan ke bagian jam malam. Tadinya aku mau ngekos di kota sekalian supaya pulang perginya dekat, namun suamiku melarangnya, katanya pemborosan. Maka dia rela menjemputku tengah malam begini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Pada saat itu jarak perjalanan hampir setengahnya, namun tiba-tiba suamiku menghentikan motornya. "Pak, ngapain sih kita turun di sini?" tanyaku heran. Kembali dia tidak memperdulikannya. Kesal sekali aku dibuatnya. Suamiku kemudian beranjak menuju ke arah pohon besar yang berada di samping badan jalan, dan terlihat bagian bawahnya tertutup semak-semak yang sangat lebat. Hampir jam 1 dini hari, aku melihat keanehan yang tidak seperti biasa. Suamiku berdiri tegak mematung di depan pohon yang rindang itu. Perlahan bulu kuduku mulai berdiri, entah karena takut atau saking dinginnya. "Aneh banget sih bapak ini, ngapain malah berdiri di situ? Kesini Pak, ayo pulang," panggilku berkali-kali. Namun tetap saja dia tidak merespon. Beberapa saat kemudian suamiku melambaikan tangannya ke arahku. "Gak mau ah, ibu takut," ucapku. Namun terus saja dia melambaikan tangannya ke arahku. Karena penasaran, aku hampiri dia. Aku berusaha menyibak semak-semak yang cukup tinggi, hampir setengah badan. "Bapak jangan main-main, serem tahu," kataku semakin ketakutan. Perlahan-lahan aku melangkah. Agak susah jalan dilewati, jadi harus berhati-hati. Aku semakin dekat dengannya. Perlahan mataku menangkap sesosok tubuh yang tergeletak persis di hadapan suamiku. "Oh, siapa itu?" Aku terpana. Tepat di bawah pohon, tampak sesosok tubuh dalam posisi telungkap. Mataku memandang lekat-lekat tubuh yang terkapar itu, mencoba untuk memastikan apa yang sedang aku hadapi saat ini. Dari dekat terlihat punggung dan sekujur badannya penuh dengan luka-luka. Tidak mungkin orang tidur dalam keadaan luka-luka begini. Aku mengambil senter. Naluri seorang dokter mengajakku untuk memeriksa keadaannya lebih jauh. "Pak, jangan diam aja, bantu ibu dong, ayo angkat," pintaku. Namun kembali ucapanku tidak diperdulikannya. Terpaksa aku melakukannya sendiri dengan susah payah. Akhirnya aku berhasil membalikan badannya. Sungguh tragis sekujur tubuh lelaki yang masih mengenakan helm itu, penuh dengan luka bacok. Tapi tunggu, sepertinya aku kenal dengan lelaki ini. Karena saking penasarannya, aku berusaha untuk mengenali wajah lelaki malang itu. Aku buka helm yang menutupi wajahnya dan... "Ibu, itu mayatku. Barusan, tepatnya 1 jam yang lalu, ada pembegal motor menghadang. Aku melawan, tapi mereka membacokku dengan samurai dan motorku dibawa kabur," ucap suamiku. Aku terkejut, shock, dan tak percaya melihat kejadian yang aneh ini. Dan setelah berkata seperti itu, suamiku lenyap berikut sepeda motornya. "Bapak!" Aku menjerit histeris dan lalu tak sadarkan diri. Pagi harinya, aku sudah dikerumuni banyak orang.
Kejadian itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini, aku benar-benar tidak percaya kalau suami yang aku cintai pergi mendahuliku dengan cara mengenaskan. Walaupun pembegal-pembegal itu akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian, namun tetap saja kejadian itu membekas dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupku. Sesosok mayat yang menghampiriku menjemput di rumah sakit dan kemudian memberitahu kalau dia sudah tewas. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.